Oke, selanjutnya adalah melakukan serangan lisan kepada anggota lain ketimbang membatasi pembicaraan pada pemecahan masalah itu sendiri seperti apa. Jadi langsung gitu ya, ketika ya karena ini kaitannya dengan hubungan kelompok ya kadang kepalanya itu banyak, pemikirannya itu juga banyak, kemudian menyatukan pemikiran tersebut itu kadang menjadi sulit gitu ya. Makanya kemudian kesalahan yang biasanya terjadi gitu ya untuk menghimpun alternatif itu ya, kadang antara satu orang dengan orang yang lain itu melakukan serangan lisan kepada anggota lain gitu ya, daripada mereka membatasi gitu ya, sampai mana sih gitu ya hal yang perlu kita selesaikan ya dari pemecahan masalah tersebut. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah mereka tergesa-gesa ya melakukan pilihan sebelum pemecahan masalah itu diatasi dengan baik. Biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya apa saja sih gitu ya terkait dengan pemilihan alternatif yang tepat ataupun pemilihan jawaban daripada pemecahan masalah tersebut. Oke, setelah kita menghimpun gitu ya beberapa alternatif pemecahan masalah ya, jadi sudah mulai dibentuk, kemudian sudah mulai dianalisis ya, kemudian sudah diputuskan beberapa alternatif pemecahan masalah, maka kemudian alternatif tersebut perlu dilakukan yang namanya evaluasi secara terpisah. Jadi satu-satu dari beberapa alternatif tersebut nanti kita evaluasi lagi. Evaluasi itu terkait nanti efeknya ya ke depannya, kemudian apa sih nanti ketika yang akan terjadi ketika kita memilih alternatif jawaban tersebut dan lain sebagainya. Dan biasanya yang kelompok tersebut itu biasanya membandingkan antara hasil evaluasi gitu ya dan berusaha memilih alternatif pemecahan yang paling baik. Tuh. Nah, dengan kata lain, ya, ketika alternatif pemecahan yang dipilih itu bisa mempermudah tercapainya tujuan, maka bisa digunakan untuk mengurangi yang namanya kerugian, kemudian mengurangi konflik ya antara satu orang dengan orang yang lain, dan juga memberikan kepuasan dari semua pihak, memberikan kepuasan kepada semua pihak, dan yang pasti harus bisa dilaksanakan alternatifnya tersebut. Ya, prosedur pemilihan alternatif itu juga harus berdasarkan konsensus ataupun berdasarkan ketentuan mayoritas daripada kelompok tersebut. Seperti itu. Oke, nah untuk kesalahan umum yang bisa biasanya terjadi pada tahap konsensus adalah terjadinya yang namanya konsensus palsu ya. Atau biasanya setiap orang itu kalau setiap orang itu memperjuangkan secara gigih alternatif pemecahan dan anggota lain itu diam, itu dapat menunjukkan paham persetujuan. Oke. Jadi karena saking dianya memperjuangkan secara gigih alternatif pemecahan masalah, ya itu kemudian jadinya bahasanya itu hanya satu alternatif yang kuat lah itu istilahnya kayak gitu ya, yang dia itu kemudian mayoritas itu. Jadi hanya satu yang kemudian anggota yang lain itu diam karena menunjukkan kesetujuannya ya tanpa adanya alternatif lain yang muncul itu ya. Makanya kemudian adalah konsensus palsu. Jadi kesepakatan palsu karena memang sengaja membuat yang namanya jawaban alternatif mayoritas di situ. Nah, untuk menghindari yang namanya konsensus palsu itu ya, biasanya setiap anggota itu harus memang didorong untuk ikut berpartisipasi atau ikut untuk ikut serta dalam pembuatan alternatif pemilihan di dalam kelompok tersebut. Biasanya seperti itu. Jadi memang dipaksa, jadi jangan hanya ada satu alternatif aja, karena dengan adanya satu alternatif itu kemudian lebih ke mayoritas lah gitu ya, jadi tidak ada pilihan lain ya, kemudian menyebabkan yang namanya konsensus palsu gitu. Nah kemudian langkah terakhir ya dalam pembuatan keputusan itu biasanya bagaimana keputusan itu bisa mau ditetapkan, dipilih gitu ya dengan adanya tindakan atau kegiatan terencana. Nah, langkah-langkah tindakan yang terinci serta metode terinci tersebut gitu ya perlu yang namanya metode monitoring dan juga evaluasi dari kemajuan alternatif
keputusan tersebut, yang nanti keputusannya itu akan diambil sebagai pemecahan masalah apabila kalau nantinya mau dilaksanakan, maka kemudian akan perlu untuk menyusun yang namanya rencana kegiatan pelaksanaan. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan problem solving ya dari suatu permasalahan. Nah, ini juga menjadi tugas ketiga teman-teman. Dari tadi ya, dari yang masalah yang sudah teman-teman kerjakan di tugas yang kedua ya, silakan teman-teman kemudian cari pelaksanaan problem solving untuk pokok permasalahan tersebut gitu ya. Silakan untuk melakukan beberapa aspek ini. Jadi silakan diagnosa permasalahannya ya, permasalahannya itu awalnya dari mana, dia kenapa dan lain sebagainya. Kemudian dianalisa sebab akibatnya dia dari satu permasalahan aja deh yang paling berat mungkin ya yang bisa dipilih gitu ya untuk kita analisis problem solvingnya ya, yang kemudian nanti kita akan teman-teman silahkan untuk bisa menguraikan nanti kira-kira alternatif yang paling tepat itu yang mana. Oke, itu ya materi saya hari ini terkait dengan problem solving. Berikut dengan tugas teman-teman semuanya, ya penjelasan tentang tugas-tugas, ya silakan untuk dikerjakan. Ya sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.